Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Gambar tower di Lenormand ini menandakan bahwa kita berada dalam posisi yang sebenarnya terproteksi di lingkungan yang membuat kita khawatir karena ada masalah yang sudah dibawa dari masa lalu dan itu belum solve. Masalahnya belum bisa solve. Memang ada yang menghambat masalah ini bisa segera diselesaikan somehow, dan itu barangkali kemungkinan besar justru di luar kendali kita. Jadi itu sebenarnya masalah orang yang berdampak pada diri kita. Tapi somehow kita terproteksi, walaupun kita setengah mati cemasnya. Karena masalah itu seperti nempel di badan kita, kita berusaha untuk melepaskan, kita lemparkan, tapi kayak balik lagi, dilepaskan, balik lagi. Ini kan bukan urusan saya, ini kan seharusnya yang ngerjain siapa. Tapi tetap aja, akhirnya yang bertanggung jawab, walaupun tidak secara formal, adalah kita. But somehow, apapun yang kita lakukan, dan semua adalah dalam arti kata survival kita, ya, kita untuk mencoba menyelamatkan diri, itu kita tidak dalam posisi yang bersalah. Jadi artinya di atas kertas secara hukum, secara seharusnya legalnya kita tidak melakukan kesalahan, but somehow kita kayak ketibanan. Oke, itu kayaknya kalimatnya, kita ketibanan masalah yang bikin kita jungkir balik, tapi sebenarnya bukan di tangan kita untuk menyelesaikan, dan kita yang paling terdampak, kita yang dibikin cemas berhari-hari. Ya, jadi ini memang masalah bersama ya. Come together ini terlihat bahwa sebenarnya ini masalah tim yang lebih besar. Mungkin juga tim kecil, mungkin juga yang lebih luas, dalam arti kata ini adalah keputusan pemerintah gitu. Artinya memang kebijakan aturannya begini, kan nggak ada orangnya di situ. Tapi ini berpengaruh pada keputusan kita. Yang jelas ini bukan sepenuhnya keputusan kita. Yang penting intensi kita adalah murni, membantu, dan di atas kertas apa adanya. Jadi langkah kita nggak mungkin bisa disalahkan. Kita hanya berusaha menyelamatkan sesuatu. Hitungannya adalah kita membantu. Seharusnya kita mendapatkan pujian. Tetapi kenyataannya orang lain menuntut kita untuk bertanggung jawab. Padahal sebenarnya itu tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Ya, protect your dreams kalau menurut saya adalah, walaupun sekarang kita sedang kehabisan waktu dan tenaga mengurusi sesuatu yang bukan milik kita, tanda petik, tapi mau nggak mau dia nempel di kita karena kita udah berusaha melepaskan, kan nggak bisa. Tapi yang sesungguhnya menjadi impian kita itu tidak pernah dilepas. Berikan waktu kita untuk mengurusi hal yang ini tadi, yang bikin kita rambutnya awut-awutan itu, tapi kayaknya itu udah meant to be untuk kita yang harus bisa nyelesain. Kayaknya itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, iya, maksudnya saya langsung paham ketika bulan ada di Pisces, yaitu energinya Pisces sesungguhnya. Jadi energi Pisces, dan saya nggak ngomong tentang orang yang zodiak Pisces ya. Energi Pisces tuh seperti itu, dia mencerap energi macam-macam. Jadi Pisces itu kalau dari teorinya dia sudah melewati semua. Jadi Pisces itu adalah zodiak di mana dia bisa berperan sebagai zodiak lain apa saja dan kehilangan jati dirinya dia. Itu. Jadi pada saat ini sepertinya itu yang paling utama keluar. Jadinya banyak banget. Karena Pisces di sini juga ketemu dengan Pallas Athena. Kalau saya melihatnya adalah, kenapa sih kok ini permasalahan nempelnya di kita terus? Kita ini semua ya, nggak ngomongin zodiak tertentu. Karena sebenarnya bukannya mereka tidak mau bertanggung jawab, karena mereka memang nggak mampu. Orang yang paling mampu mengerjakan adalah kita. Sehingga mereka begitu bingung, nggak tahu mesti ngapain, tiba-tiba mukanya langsung dilempar mukanya ke kita. Kamu kan yang bisa ngerjain,
tolong dong bantuin. Kalau nggak kamu yang bantuin, siapa lagi yang ngerjain? Nah, itu energinya Pisces. Sehingga paling sering terjadi energi Pisces adalah dia seperti penyelamat, tetapi kemudian tenggelam bersama masalah tersebut dan akhirnya merasa tidak dihargai karena orang lain itu memang nggak ngerti apa, begitu selesai udah gitu, nggak ada ikatan emosinya. Sementara yang mengerjakan itu, si energi Pisces itu mengerjakan dengan sepenuh hati, sehingga sangat sakit hati ketika kita sudah melakukan semaksimal semuanya ya, dengan pengorbanan dari atas sampai bawah, yang orang lain kita lihat tidak mau mengeluarkan pengorbanan tersebut karena sebenarnya mereka tidak mampu, tapi mereka tidak bisa menghargai apa yang sudah kita korbankan tersebut. Kira-kira seperti itu energinya. Tapi anyway, tadi Pallas Athena, karena kita memang yang paling bisa, dan oleh sebab itu nggak ada orang lain yang bisa ngerjain, karena yang bisa memenangkan semua adalah Pallas Athena. Iya, kita melihat ke depan. Yang jelas memang sarannya adalah somehow, walaupun kita membantu orang lain, kita tetap harus memastikan bahwa kebutuhan kita juga tercapai, terutama dalam hal kebutuhan emosi. Ya tadi, jadi perasaan seperti tidak dihargai dan lain sebagainya, itu yang harus kita pastikan bahwa kita tidak seperti itu, apapun caranya. Misalnya kita bilang, kamu tahu nggak sih, aku udah ngerjain kemarin nggak tidur tahu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka mengerti betapa kita sudah berkorban, sehingga mereka tahu bahwa kita butuh dikenali dalam hal pengorbanan kita. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ke depannya masalah yang terus berputar ini bisa selesai. Nah, ya, the Fool terbalik dan the Lovers itu sebagai tantangan. Jadi memang kita tidak bisa berharap orang menyumbangkan sesuatu, dan itu udah dari lama banget. Fool terbalik, udah dari lama banget dia udah nempel, nggak ada orang yang bisa bantu kita yang dipaksa ngerjain. Tetapi kita pastikan bahwa kalaupun kita mengerjakan, dan kita tahu ya, energi Pisces itu selalu ingin membantu, jadi kita juga ingin membantu karena energinya kan kita cerap semuanya. Tapi memang yang kita butuhkan dengan membantu adalah penghargaan, dalam arti kata kita dikenali bahwa kita berkorban, dan mereka setidaknya memberi rasa terima kasih kepada kita, sehingga kita bisa melihat ke depan bahwa ini tidak harus nempel lagi di saya, karena kayaknya mau nggak mau kalau saya nggak ngerjain, nggak ada yang ngerjain juga. Dan satu kartu yang terakhir dari bacaan kali ini, if there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment, and this, love unconditionally. Iya, jadi ya udah, apa yang kita bisa lakukan sekarang, selama itu bisa membantu diri kita, membantu orang lain, lakukan. Dan itu kita lakukan semua karena kita sayang ke diri kita, sayang ke orang lain, sayang ke lingkungan. Kita ingin semuanya yang terbaik, dan kita nggak usah mikir mereka bilang terima kasih apa enggak. Tentu saja akan lebih baik ya. It will be nicer if they can say at least thank you for us. But di sini dikasih tahu, mungkin nggak semua orang sesensitif itu untuk bisa memberi kita penghargaan. Anyway, love yourself. Ya, kita belajar dari karakter-karakter hewan peliharaan kita. Pets itu kan nggak ada yang ajaib ya, semuanya adalah seperti kucing, papi, apalagi ikan. Mereka semua membawa kebahagiaan buat kita, tapi kita kadang-kadang tidak menghargai mereka sebagaimana sebetulnya mereka sudah membawa cahaya yang begitu besar buat hati kita ketika kita sedih. Tapi kan mereka cuma datang dengan wajahnya yang lucu, kita mengelus, tapi kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita hanya bisa melihat bahwa dia atau pets kita menerima kita apa adanya dalam kondisi kita lagi sedih atau apapun. Kira-kira seperti itu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.